Malam hari ini kami sadar kalau mujizat itu adalah hadiah dari Tuhan buat kami. Tetapi kalau karakter kami miliki, karakter yang mau dibentuk, karakter yang mau didewasakan, karakter yang mau diperbaharui, dipulihkan, itu adalah hadiah dari kami untuk Tuhan. Hari ini kami gak mau cuma terima mujizat, tapi kami mau kasih hati kami, bentuk kami. Kalau ada hati yang keras, lembutkan kami. Kalau ada kesombongan, hancurkan supaya kami jadi orang yang rendah hati. Kalau kami orang yang egois, yang cuma mikirin diri sendiri, hari ini kami percaya firman-Mu menjamah kami semua. Biar kami jadi orang yang peduli sama orang lain. Kalau kami orang-orang yang pelit, yang cuma tiap kali cuma mikirin aku dan aku. Sama hati kami. Supaya kami jadi orang yang murah hati. Seperti Yesus yang murah hati. Mari berkaryalah Tuhan. Aku mau taat. Aku mau bertobat. Menyenangkan-Mu. Itu tujuan hidupku. Diserahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan, berkaryalah dengan dahsyat. Lawat hati kami. Biar nama-Mu ditinggikan. Dalam nama Yesus yang siap untuk diberkati oleh kuasa firman Tuhan yang dahsyat. Katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi. Yes. Sama-sama katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Katakan Yesus luar biasa. Berikan sorak-sorak dahsyat cuma buat nama Yesus. Silakan duduk kembali. Wow. Saya hari ini dikasih waktu sampai jam 12. Langsung semua kaget bangun semua. Wah, dahsyat. Sebelum saya akan menyampaikan firman, ada satu berita yang luar biasa yang saya mau bagikan kepada jemaat di GSCS di tempat ini dan buat yang streaming juga. Yaitu pada tanggal 19 November nanti, hari Rabu di Jakarta, tempatnya di tenis Indoor Senayan, saya bakal merayakan sebuah perayaan 20 tahun dari perjalanan pelayanan yang Tuhan berikan. Ya, nanti akan ada di Jakarta, akan ada sebuah live recording, judulnya adalah Jesus Forever. Mungkin bisa ditampilkan, udah ada iklannya di sini. Saya nggak sendirian, bakal ada Andi Ambarita, ada Yola Yowan, ada Sydney Mohede, ada Yesua Abraham, Echa Sumantri, Berry di Kumawa, dan masih banyak yang lagi. Jangan sampai ada ketinggalan karena ternyata kemarin ada beberapa kelas tiket yang udah mulai sold out. Saya nggak nyangka banyak orang sangat antusias untuk bisa sama-sama meninggikan nama Tuhan. Bahkan mereka banyak ajak jiwa untuk banyak orang bisa ngalamin Tuhan. Kita percaya bahwa salah satu media yang Tuhan pakai untuk membawa banyak orang bisa kenal Tuhan adalah melalui penyembahan. Katakan yes. Karena itu jangan ketinggalan, Surabaya Jakarta gak jauh. Daripada ke Jakarta nonton Blackpink, Coldplay, kali ini mari ditinggikan nama Tuhan sama-sama. Amin. Dan karena itu saya mengundang Anda kalau mau dapatkan tiketnya bisa dapatkan segera. Karena biasanya sebulan sebelum event, orang-orang pada war tiket dan akan cepat habis. Ya, manfaatkan momentum ini, Anda bisa beli tiketnya di loket.com atau scan QR yang ada di sana. Satu hal saya coba belajar cuma ini. Firman Tuhan berkata, jalan hidup orang benar tambah lama tambah terang. Katakan amin. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan, tangkap ini. Jalanmu gak tambah gelap, tapi tambah terang. Dampakmu akan tambah heran. Karena penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan semakin dahsyat dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kalau saya bisa ngalamin Tuhan, kita punya Tuhan yang sama. Katakan yes. Tuhan yang sama juga mengasihi kita semua. Katakan amin. Amin. Siap untuk diberkati oleh firman Tuhan? Oke, saya kasih judul firman Tuhan malam hari ini, saya kasih judul ini, tujuan di balik mujizat. Sama-sama katakan ada tujuan. Katakan ada tujuan di balik mujizat. Mujizat itu apa sih? Mujizat adalah intervensi kebesaran atau keajaiban Tuhan yang melebihi dari kekuatan manusia. Yang gak masuk akal, di luar pikiran. Seringkali kita namakan itu sebagai mujizat. Tuhan selalu pengen kasih mujizat buat setiap anaknya. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa anugerahnya
Karena mujizat itu hadiah, anugerahnya itu baru setiap pagi, berarti setiap hari ada mujizat, katakan amin. Setiap hari itu ada mujizat dari Tuhan yang mungkin kita sadari maupun kita nggak sadari. Tapi ternyata saya belajar firman Tuhan, kalau Tuhan kasih hadiah buat kita, anugerah buat kita, kebaikannya dinyatakan buat kita, pertolongannya dinyatakan buat kita. Ternyata itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Banyak orang gak sadar ini. Terlalu happy dengan mujizat, lupa di balik mujizat ada tanggung jawab. Saya seringkali umpamakan mujizat itu seperti sebuah kendaraan. Jangan happy ketika Tuhan kasih kita cuma kendaraannya. Padahal kalau engkau dikasih kendaraan, itu karena Tuhan membawa engkau ke sebuah tujuan yang tepat. Banyak orang happy, saya disembuhkan, saya alami pertolongan Tuhan, padahal di balik itu semua, Tuhan punya rencana yang ilahi, yang besar, yang kita mesti ngerti. Supaya jangan sampai kelihatannya disembuhkan, tapi ujungnya kesia-siaan. Makanya firman Tuhan, kalau kita pernah dengar, ada kalimat berkata seperti ini, kerjakanlah keselamatanmu. Lihat, gak cuma terima keselamatan, tapi kerjakan sesuatu di sana. Lihat, ada purpose-nya. Firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Lihat, di balik bertobat, ya, ada tujuan supaya ada buahnya yang bisa dirasakan sekeliling kita. Nah, malam hari ini kita mau belajar ada sebuah kisah tentang 10 orang kusta. Berapa orang kusta? 10. Di antara 10, ternyata cuma 1 yang mengenali tujuan kenapa dia dikasih mujizat sama Yesus. Gak banyak orang bisa tahu loh. Banyak orang terima mujizat tetapi gak tahu di balik mujizat itu ada apa. Kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 11. Di situ dikatakan ke 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan di mana di sini? Samaria dan Galilea. Jadi kemungkinan ada orang Samaria atau orang Galilea yang menderita penyakit kusta. Ya, karena itu di daerah perbatasan. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri, gimana? Di sana dikatakan agak jauh. Dan mereka dari kejauhan itu, mereka berteriak apa? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka udah desperate. Mereka udah putus asa karena gak ada satu orang pun bisa sembuhkan dia. Nah, ada satu kebenaran tentang penyakit kusta. Penyakit kusta terjadi karena ada infeksi bakteri namanya bakteri Mycobacterium leprae. Gejalanya kulitnya mati rasa, ada bercak-bercak putih. Kalau ada luka tuh gak terasa sakit. Ada kerusakan syaraf, jari atau anggota tubuh tiba-tiba bisa cacat. Karena nggak terasa sakit, kalau ada luka, penderita kusta itu seringkali kalau ada luka tuh nggak sadar, sampai akhirnya tubuhnya bisa membusuk perlahan. Bayangkan. Nah di zaman kuno itu penyakit ini nggak ada obatnya, sehingga kalau orang udah kena penyakit kusta itu adalah penyakit yang menular, yang menakutkan dan mematikan. Ini penyakit yang berbahaya. Gak cuma kondisi fisiknya yang bermasalah. Di dalam Imamat 13, 45-46. Ada sebuah aturan di zaman itu. Bahwa orang yang sakit kusta itu harus berpakaian cabik-cabik. Sekalipun dia kaya, dia gak bisa pakai pakaian yang bagus. Bayangkan, itu tertekan loh. Punya uang beli baju yang mahal. Tapi gak bisa untuk pakai baju yang bagus. Karena dia sakit kusta, dia mesti downgrade. Harus pakai bajunya cabik-cabik, rombeng sana, rombeng sini. Rambutnya mesti apa? Terurai, kayak nggak keurus. Dan lagi ia harus menutupi mukanya. Sambil berseru apa? Najis, najis. Bayangkan. Selama ia kena penyakit kusta, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Dari kebenaran yang barusan kita baca, makanya nggak kaget. Orang sakit kusta, dia nggak bisa dekat dengan Yesus. Dia berdiri agak jauh.
Satu literatur mengatakan orang kalau udah kena sakit kusta itu jaraknya dengan orang lain mesti 45 meter. Itu udah paling dekat. Gak boleh lebih dari itu. Melanggar aturan main di zaman itu bisa dirajam. Bisa dibunuh. Lihat. Orang kalau udah kena penyakit kusta, dia kena masalah fisik, kena masalah sosial. Bayangkan gak bisa ketemu keluarganya. Bayangkan gak bisa ketemu teman-temannya. Lihat, dia diasingkan. Dia mengalami tekanan mental yang begitu berat. Sampai kemana-mana kalau dia pergi, dia mesti mengatakan identitasnya bahwa aku ini orang najis. Aku orang gak layak. Dan sekalipun dia udah sembuh nih, dia tidak bisa menyatakan kesembuhannya. Dia gak bisa mengeluarkan sertifikat kesembuhannya. Yang bisa ngomong dia sembuh itu adalah imam. Artinya, masa depan dari seorang berpenyakit kusta itu ditentukan di tangan orang lain. Bayangkan kalau imamnya sakit hati sama dia. Suratnya gak pernah keluar, bayangkan. Sampai akhir hidupnya, itu orang tetap dinyatakan sakit, betul kan? Gak punya masa depan, lihat. Habis, orang udah kena sakit kusta. Gak punya masa depan. Tapi yang luar biasa, di dalam Yesus selalu ada masa depan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Ayat 13. Dan dia berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Ayat 14 dikatakan. Lalu Yesus apa? Memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, Alkitab mengatakan mereka menjadi cerita. Hari ini, dengar ini. Dunia berkata masalahmu gak mungkin kelar. Dunia berkata penyakitmu gak mungkin sembuh. Kau gak punya masa depan. Tetapi hari ini dengar, orang bisa merendahkan Anda. Yesus tetap memandang engkau dengan kasih-Nya. Apapun masalahmu, selalu lihat, belajar dari orang penyakit kusta ini. Apapun penyakit, apapun masalahmu, Yesus mengasihi kita dan rindu memulihkan kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Main di F bisa, bro. Saya pengen nyanyi lagu ini. Ada sebuah lagu baru yang saya tulis beberapa waktu yang lalu. Terambil dari Ibrani 13 ayat 8. Lagu ini berkata Yesus tidak pernah berubah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus tetap sama dari kapan? Dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan Yesus tidak pernah berubah. Katakan kuasanya tidak pernah berubah. Katakan kasihnya tidak pernah berubah. Sama-sama katakan ku percaya, ya dan amin. Siapa percaya Yesus gak pernah berubah? Kasih kemuliaan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Yesus tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, selamanya. Amin. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya, ya dan amin. Sama-sama belajar katakan Yesus. Yesus tak pernah berubah. Katakan dulu, dulu, sekarang, selamanya. Dahsyatnya, kuasanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya, ya dan amin. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Kamu katakan sama-sama. Yesus tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, selamanya. Dengan iman katakan kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya, ya dan amin. Lebih tinggi lagi, come on, yes. Yesus tak pernah berubah. Kami percaya dulu, sekarang, selamanya. Katakan kuasanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya, ya dan
Amin. Katakan kuasanya sama-sama ya. Kuasanya tak kasihnya tak berubah. Ku percaya yata. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yang percaya kasih tepuk tangan paling dahsyat. Come on. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang sakit kusta itu ribuan tahun yang lalu, Dia masih Yesus yang sama yang bisa memulihkan hidup kita hari ini. Amin. Taruh imanmu sama Yesus karena Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Kita baca ayat berikutnya. Sekalipun semua disembuhkan, ayat 15 menuliskan. Dimulai dengan kalimat ini, sama-sama baca. Dikatakan apa? Seorang yang sembuh berapa? 10. Tapi cuma seorang dari mereka. Ketika melihat bahwa dia sudah sembuh, cuma dia yang kembali sambil dia memuliakan Allah. Sama-sama baca dengan apa? Suara nyaring. Gak berhenti di sana. Setelah dia memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan suara nyaring, dia tersungkur di mana? Di depan kaki Yesus. Dan dia mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang, dengar ini, orang Yahudi gak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi yang luar biasa tentang Yesus, siapapun orangnya, Tuhan tetap mau sembuhkan dia. Tuhan tetap mau pakai dia. Lihat. Lalu Yesus berkata, bukankah Yesus sampai nanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya udah menjadi tahir, udah sembuh kan? Di mana yang 9 orang tadi? Di mana? Yesus nanya. Kalau sampai Yesus nanya, berarti itu sesuatu yang penting. Mana yang lain? Tidak adakah dari antara mereka yang apa? Kembali. Sama-sama katakan kembali. Kok gak ada yang kembali yang lain untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ditutup dengan kalimat ini. Lalu Yesus berkata kepada satu orang itu. Di sini dikatakan apa? Berdiri dan apa? Pergilah, karena sebelumnya dia tersungkur, benar ya? Makanya dalam posisi tersungkur Yesus ngomong, sekarang kamu berdiri dan apa? Pergi. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan kalau kasih mujizat itu ada tujuan besar di baliknya. Yang pertama, tujuan di balik mujizat yang pertama adalah supaya kita kembali pada keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Yesus sampai nanya, itu yang 9 mana? Kerinduan hati Tuhan itu cuma satu loh. Kalau Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah, menolong engkau berkali-kali, membangkitkan engkau berulang kali, kasih kesempatan yang baru berulang kali. Tahu nggak, hati Tuhan tujuannya cuma satu. Yang pertama dimulai dengan ini. Dia ingin engkau dekat dengan Dia selalu. Alkitab berkata Efesus 2:13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kerinduan hati Tuhan tuh selalu kepengen dekat dengan kita. Kalau ada seorang ayah ya, dia kasih kado anaknya. Dedi itu punya tujuan supaya anaknya itu bukan berlama-lama dengan hadiahnya. Betul gak sih? Tapi justru gara-gara dikasih hadiahnya, semakin dia cinta sama dedinya. Betul kan? Sedih ya kalau kita punya anak gitu, kita kasih hadiah malah justru dia pergi meninggalkan kita. Terlalu seru sama hadiahnya. Hati Bapak di surga juga sama. Kalau Tuhan memberkati engkau, meluputkan engkau dari berbagai macam malapetaka, menyembuhkanmu, tujuannya satu, supaya kita selalu intim dengan Tuhan. Di mana sekarang? Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Katakan sungguh indah
Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati. Katakan, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah, katakan, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah sekali lagi, sungguh indah bersamamu selama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan paling dahsyat. Kenapa Tuhan mau kita melekat sama Dia? Karena manusia dari awal diciptakan gak bisa jauh dari Tuhan. Katakan amin. Jangan coba-coba cabut pohon dari tanah, selesai itu pohon. Betul gak? Jangan coba-coba ambil ikan dari airnya. Sehebat apapun itu ikan, selincah apapun itu ikan, semahal apapun itu ikan, kalau dia lepas dari air, selesai riwayatnya. Betul? Demikian juga manusia. Manusia diciptakan untuk terus melekat sama Tuhan. Dan siapa melekat sama Tuhan, dia akan tetap hidup dan terus akan berbuah dalam segala musim kehidupan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hari ini ada undangan dari Tuhan. Kenapa engkau diberkati? Bukan engkau supaya engkau cinta berkatnya, tetapi supaya engkau cinta hadiratnya. Yesus nanya, yang 9 mana kok gak mau kembali? Kerinduan hati Tuhan adalah intim dengan kita anak-anaknya. Amin. Yang kedua, ada tujuan di balik berkat. Orang yang sakit kusta tadi setelah disembuhkan cuma satu. Seorang dari mereka ketika sudah melihat bahwa dia sembuh, dia kembali. Di situ dikatakan sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Sama-sama katakan, dengan suara nyaring. Dan gak berhenti di sana, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan dia mengucap syukur kepadanya. Tujuan yang kedua, kenapa engkau diberikan mujizat sama Tuhan, kebesaran yang dinyatakan dalam hidupmu. Tujuannya adalah supaya engkau memuliakan Tuhan dengan penyembahan yang ekspresif dan ucapan syukur. Katakan amin. Itu tujuannya. Alkitab menuliskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Karena kita sudah ditebus dengan apa? Harga yang sangat apa? Mahal. Uang sebanyak apapun, namamu sehebat apapun, tetap tidak bisa beli hidup yang kekal. Setuju? Yesus yang kasih buat kita dengan darahnya yang sangat mahal. Oleh karena itu, kalau kita sudah ditebus, marilah kita memuliakan Tuhan dengan apa? Sama-sama baca, dengan apa? Tubuh kita. Hari ini dengar. Kenapa Tuhan kasih Anda mujizat? Supaya ketika kau memuji Dia, pujilah Dia dengan ekspresi yang terbaik. Katakan amin. Sadari ini. Jadilah orang yang tahu diri. Orang yang tahu diri bahwa dirinya sudah diselamatkan, diampuni, ditolong begitu banyak sama Tuhan. Pasti kalau memuji Tuhan, Dia akan kasih suara yang terbaik dan ekspresi yang terindah. Gak sembarangan. Pak, saya orangnya kaku Bang, nggak bisa ekspresi Pak. Sekaku-kakunya Anda kalau dikasih 10 miliar pasti nggak kaku lagi, saya percaya. Benar nggak? Sekaku-kakunya Anda kalau anakmu ulang tahun pasti ketawa, betul? Tepuk tangan luar biasa, betul kan? Sekaku-kakunya Anda kalau engkau ngalami kesembuhan, harusnya engkau udah mau mati itu. Tiba-tiba dokter bisa tolong Anda, tiba-tiba Anda ngalami kesembuhan. Semangatmu luar biasa. Ekspresimu langsung beda, betul kan? Hari ini sadari bahwa kalau bukan karena Tuhan kita nggak ada hari ini. Karena itu kalau nyembah Tuhan, kasih Dia ekspresi yang terbaik. Jangan dengan setengah hati, tapi dengan segenap hati. Katakan amin. Itu orang-orang yang tahu diri. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau tanganmu masih bisa terangkat, pakai itu untuk memuji Tuhan. Katakan yes.
Kalau kakimu masih bisa dipakai untuk memuji Tuhan, masih kuat, ayo pakai untuk memuji Tuhan. Ya. Kasih, lihat. Orang yang sakit kusta itu dia tahu diri. Dia sudah gak punya masa depan, tetapi Yesus menolongnya. Dan bukti bahwa dia tahu diri. Ketika dia memuji Tuhan itu dengan suara nyaring. Dengan ekspresi tersungkur di depan kaki Yesus. Tapi gak berhenti di sana. Dia juga mengucap syukur. Katakan sama-sama mengucap syukur. Alkitab berkata, Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan siapa? Memuliakan aku, memuliakan Tuhan. Ternyata cara memuliakan Tuhan adalah dengan bersyukur. Nah masalahnya gini. Keadaan lebih baik tidak menjamin seseorang lebih mudah bersyukur. Justru kadang-kadang suka ngomel. Dulu misalnya ruangan ini. Misalnya dulu misalnya gitu. Waktu gereja tentunya belum dengan fasilitas sebagus ini. Mungkin dulu AC-nya dikit. Bersyukur ya gedungnya masih bagus. Kita masih bisa ibadah. AC-nya ditambah. Lebih dingin. Begitu nggak dingin dikit langsung ngomel, betul kan? Kadang-kadang kita tuh kayak gitu. Keadaan lebih baik, tapi justru kesempatan ngomel lebih banyak. Dulu nggak bisa nikah, begitu sudah bisa nikah punya anak ngomel-ngomel, katanya kok cucian tambah banyak, kok rumahku jadi kotor berantakan gara-gara punya anak. Tuh lihat, keadaan lebih baik tidak menjamin seseorang itu selalu bersyukur. Anggap ini. Dulu gak punya motor, tiba-tiba ada pertolongan Tuhan bisa punya motor. Sekarang ngomel katanya bensinnya mahal. Ngomel terus, lihat. Apalagi dulu bisa makan aja udah wah terima kasih Tuhan, wah susah. Sekarang makanan di depan mata, katanya gak ada makanan gitu katanya. Makanan banyak katanya gak ada makanan, gak ada yang enak gitu. Ngomel terus, lihat. Tujuan mujizat yang kau terima hari ini adalah supaya engkau tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kalau ini buat saya nih, saya tuliskan di sini. Dulu saya baru ada satu orang undang aja, udah wah senangnya setengah mati. Puji Tuhan masih ada yang mau undang saya gitu. Sekarang begitu undangan sudah ditambahkan, begitu datang ke satu tempat dilayani kurang dikit, gak dijemput, gak dianggap, langsung sakit hati. Lupa kadang-kadang, namanya manusia ini lupa. Dengan bersyukur kita selalu diingatkan semua karena Tuhan dan untuk Tuhan saja. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, kalau Tuhan sudah tolong kau begitu rupa, stop ngomel, banyak bersyukur. Mungkin hari ini keadaanmu kok gak mudah, tetap bersyukur. Di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan di sana. 5 roti 2 ikan dikasih di tangan Yesus. Alkitab menuliskan Yesus menengadah ke langit dan dia mengucap syukur. Ketika Yesus mengucap syukur, dipecah-pecahkan itu di tangan murid-muridnya terjadi mujizat. Artinya di balik ucapan syukur ada mujizat berikutnya yang Tuhan mau kerjakan. Ucap syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu, sama-sama kata. Ku mau selalu bersyukur, jangan lupa selalu bersyukur. Kau Bapakku. Ngomong sama dirimu, selalu bersyukur. Amin. Tujuan di balik mujizat adalah supaya kita selalu bersyukur. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang terakhir, poin terakhir. Ayat 19 ditutup dengan kalimat ini. Lalu Yesus berkata kepada orang satu ini, yang sakit kusta yang disembuhkan ini, dia berkata satu kalimat yang penting sekali. Berdirilah dan apa? Pergilah. Sama-sama katakan berdiri, pergi.
Ternyata Tuhan mau pulihkan berdiri, itu bicara identitas. Karena orang yang sudah kelamaan tinggal dalam sakit kusta, dia mengalami penyakit mental. Merasa dirinya nggak bisa apa-apa, nggak punya masa depan yang baik. Dia mengatakan aku ini najis, aku nggak bisa apa-apa. Lihat. Dia sudah ada di dalam kondisi seperti itu. Tujuan kenapa Tuhan kasih pertolongan buat Anda supaya identitasmu dipulihkan. Supaya engkau nggak jadi orang yang mengasihi diri terus. Tapi engkau jadi pribadi yang penuh dengan kemenangan sesuai dengan identitas yang Tuhan kasih. Tuhan itu mengangkat orang yang hina jadi mulia. Katakan amin. Orang yang diremehkan sama Tuhan, diremehkan sama dunia, justru dipakai Tuhan luar biasa. Alkitab menuliskan dengan jelas. Saya baca di dalam 1 Korintus dikatakan justru Tuhan memakai orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang dianggap sama dunia. Untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Tuh. Tapi masalahnya seringkali. Saya menemukan. Banyak orang udah ditolong sama Tuhan sedemikian rupa. Dia gak pernah berdiri. Ditolongin terus. Ditolong gini. Dibayarin ini dan itu. Ada orang ngasih kemurahan hati sama dia. Tapi selalu ngomong kayak gini. Ya sekalipun saya udah ditolong, ya terima kasih ya. Berikutnya ngomong kayak gini. Tapi saya ini gak bisa apa-apa. Ya, saya ini ya kerjaan gini-gini aja. Udah rasanya juga gak punya masa depan. Padahal dia udah ngalami pertolongan Tuhan begitu rupa. Tapi identitasnya gak pulih. Ujungnya ngomong kayak gini. Bantu lagi dong. Gitu. Tuh lihat. Sudah ditolong begitu rupa. Kalau Tuhan udah menolongmu begitu rupa. Hari ini. Jadilah orang yang mandiri. Berdiri. Berdirilah. Kuasa Tuhan ada dalam hidupmu. Berdiri. Jangan lagi merasa aku hina, gak bisa apa-apa. No. Kalau Tuhan udah menolongmu, menyatakan kasih dalam hidupmu. Engkau tuh orang yang berharga. Engkau orang pilihan Tuhan. Engkau orang yang bisa melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tapi gak berhenti di sana. Firman Tuhan ngomong kayak gini kepada orang sakit kusta itu. Berdiri dan apa? Pergi. Do something. Lakukan sesuatu. Jangan hidup bagi dirimu sendiri. Pergi ke dalam hidup orang lain. Saksikan sama orang lain. Hari ini dengar. Kalau pernikahanmu dipulihkan sama Tuhan. Itu karena Tuhan mau pakai hidupmu. Untuk menjadi alat pemulihan buat banyak pernikahan yang lain. Kalau hari ini keuanganmu dipulihkan sama Tuhan. Tujuannya supaya engkau bisa bantu banyak orang lain. Supaya mereka juga mengalami kesembuhan di area keuangan yang pernah engkau alami. Mujizat yang ada. Punya tujuan di baliknya. Supaya melalui hidupmu. Banyak orang bisa mengalami Tuhan juga. Berdiri dan pergi. Saya undang Anda pergi berdiri sama-sama. Saya selesai di sini. Hari ini kita disadarkan. Kita didewasakan sama-sama. Setiap berkat yang kita terima. Ternyata tuh ada tanggung jawab. Ada tujuan. Semakin besar yang kita terima. Artinya semakin banyak yang kita bisa kasih kepada hidup orang lain. Dengar ini. Banyak orang ngalami obesitas rohani. Tahu gak karena apa? Banyak terima, gak pernah ngasih. Gak pernah tolong orang lain. Cuma menerima terus, gak pernah memberi. Gak pernah pergi. Hari ini Tuhan ingin kerohanian ada sehat. Supaya Anda gak jadi orang serakah. Kalau Tuhan sudah menolongmu begitu rupa. Melalui hidupmu banyak orang juga mengalami pemulihan dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa.